Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, kembali lagi di channel Tukang Cukur Ngaji Marifat. Alhamdulillah, kali ini saya akan membahas apakah sholat kita hanya sebatas praktikum ritual saja. Dalam Al-Quran, perintah ibadah selalu diiringi dengan kalimat bagi yang beriman. Hal ini mengindikasikan bahwa ibadah bukanlah perintah umum yang berlaku untuk semua manusia, melainkan hanya ditujukan kepada mereka yang telah memenuhi syarat keimanan. Siapakah orang yang beriman? Pertanyaan dasar yang perlu direnungkan adalah, apakah kita termasuk orang dimaksud sebagai beriman? Jawabannya belum tentu. Sebagai contoh, di masa Nabi Muhammad SAW, seorang pemuda Badui pernah mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, saksikanlah bahwa aku beriman kepadamu." Namun Rasulullah menjawab, "Belum, iman belum masuk ke dalam dirimu. Engkau baru sebatas berserah diri." Ini menunjukkan bahwa iman bukan sekedar kepercayaan atau keyakinan, tetapi sesuatu yang jauh lebih mendalam dan mendasar. Allah mensyaratkan ibadah hanya bagi mereka yang telah mencapai hakikat keimanan. Hakikat iman dalam Al-Quran, iman dijelaskan secara mendalam dalam Quran surah Asy-Syura 52, di mana disebutkan bahwa iman dan kitab adalah unsur yang berupa cahaya atau nur yang ditanamkan ke dalam hati orang-orang pilihan Allah, atau prosesnya lewat baiat. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu suatu ruh dengan perintah kami sebelumnya. Engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman, tetapi kami menjadikannya sebagai cahaya nur yang dengannya kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami hendaki di antara hamba-hamba kami. Quran surah Asy-Syura 52. Dari ayat ini terdapat beberapa poin penting. 1. Iman adalah potensi ketuhanan. Iman bukanlah kepercayaan biasa, melainkan unsur ketuhanan berupa nur yang ditanamkan dalam hati oleh Allah. 2. Iman adalah anugerah khusus. Cahaya iman ini hanya diberikan kepada sebagian manusia yang dipilih oleh Allah itu sendiri, sehingga ibadah bukanlah perintah umum untuk semua orang. 3. Keimanan sebagai syarat utama ibadah. Tanpa iman, manusia mustahil dapat melaksanakan ibadah secara hakiki, karena iman menjadi penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahapan penanaman nur iman. Iman yang sesungguhnya melibatkan proses khusus sebagaimana yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW dan para nabi lainnya. Dalam tasawuf, ini disebut sebagai proses penanaman nur iman yang terjadi di alam rohani. Contohnya, pada peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW, pada malam itu dadanya dibelah, hatinya dicuci, lalu ditanamkanlah nur ke dalam kolbunya. Ini adalah
simbolisasi dari proses penyucian dan pembersihan rohani sebelum ditanamkan nur iman dan nur kitab. Proses ini hanya dapat dicapai melalui jalan tarekat atau torikoh yang menuntun manusia untuk melewati fase 1. Penyucian jiwa dan ruh. 2. Penanaman nur iman dan nur kitab. 3. Masuk ke dalam dimensi alam ruh untuk melaksanakan ibadah yang hakiki. Dimensi ibadah dalam alam ruh. Setelah menerima nur iman dan nur kitab, manusia akan memasuki dimensi baru di mana ibadah bukan lagi sekedar ritual fisik, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual. 1. Melibatkan ruh dalam ibadah yang hakiki hanya mungkin dilakukan jika ruh turut serta bermunajat kepada Allah. 2. Hidup dalam dua alam. Manusia yang telah menerima nur iman dan nur kitab, kita akan dimatikan dan dihidupkan kembali sehingga ia hidup secara kapah atau utuh di alam jasmani dan ruhani sekaligus. Kesimpulan, ibadah adalah perintah khusus. Ibadah bukan perintah untuk semua manusia, melainkan hanya bagi mereka yang telah menerima cahaya iman. Iman sebagai syarat utama ibadah. Tanpa iman yang berupa nur, mustahil manusia dapat terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tarekat sebagai jalan penanaman nur iman dan nur kitab. Penanaman nur iman dan nur kitab hanya bisa dilakukan melalui tarekatullah yang membawa manusia pada penyucian jiwa dan penyempurnaan rohani. Dengan memahami hakikat iman dan ibadah, kita dapat menyadari bahwa praktik ibadah yang hakiki membutuhkan dimensi spiritual yang mendalam. Bukan sekedar ritual lahiriah saja, ibadah menjadi alat untuk mencapai tujuan tertinggi, koneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara utuh dan sempurna. Kita harus melalui dari syariat menuju hakikat lewat jalan thariqah dan berma'rifatullah. Itulah ajaran para nabi dan para sahabat serta para waliullah, pasti melalui thariqah. Alhamdulillah, saya rasa cukup sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangan kata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahi anta maksudi waridloka matlubi. Ini tentang praktek thariqah Naqsabandiyah Holidiyah Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.